kesempatan, nafas yang baru. Itu semua anugerah Tuhan luar biasa, amin. Yes. Manfaatkan kita memberikan terbaik buat Tuhan, amin. Haleluya. Dan saya mau ingatkan kepada Jemaat Gregorio, setelah firman Tuhan kita akan disambut langsung dengan perjamuan kudus. Jadi siapkan semua ornamen yang dibutuhkan dalam mempersiapkan kita masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih. Mari kita masuk dalam doa, kita memulai ibadah kita lebih lagi dahsyat buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami ucapkan syukur kami setinggi-tingginya Tuhan buat semuanya bagi nama-Mu saja Tuhan. Dan kami mau siap menyembah Engkau Tuhan. Kami siap untuk menari, melompat, menyenangkan hati-Mu Tuhan lewat puji-pujian pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertai kami dan berkati kami dan juga masih belum bergabung. Kami percaya Tuhan Kau buat semuanya Jemaat Gregorio sama-sama berkumpul, sama-sama menikmati ibadah hari ini Tuhan dengan hati yang bersuka cita Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari setiap jemaat yang ada di rumah kita mau bangkit berdiri, kita mau menari untuk Tuhan, kita mau menaikkan pujian bagi Tuhan. Walaupun bumi semua berlalu, bulan gak bercahaya lagi, tetapi hanya Tuhan Yesus yang selalu ada di setiap kami. Amin. Semuanya goyang buat Tuhan kita. Ditembusin ya semuanya ya. Asik. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji. Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Kita mau cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Yes, amin. Sekali lagi kita mau menyatakan biar bumi akan berlalu. Asik. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan tergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku, Dia tak pernah ingkar tak janji. pernah ingkar janji. Semua yang dikatakannya pasti Semua akan yang digenapi. difirmankannya pasti akan digenapi. Sama-sama kita menyatakan Saya cinta
sisi kita. Engkau ada di sisiku, tanganmu yang kuat menuntun langkahku. Namanya Yesus, 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 nama yang memuaskanku. Yesus, 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 nama ada di hatiku. Namanya Yesus, 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 nama yang memuaskanku. Oh Yesus, 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 kau selalu ada di hatiku. Kau selalu ada di hati setiap kita. Saat ku berjalan, Engkau ada di sisiku. Tanganmu yang kuat menuntun langkah setiap kita. Menuntun langkahku. Namanya Yesus, 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 nama yang memuaskanku. Oh Yesus, 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 kau selalu ada di hatiku. Namanya Yesus, 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 nama yang memuaskanku. Oh Yesus, 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 kau selalu ada di hatiku. Kau selalu ada di hatiku. Kau selalu ada di hatiku. Yesus, 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 nama yang luar biasa. Haleluya. Mari kita masuk lagi lebih dalam lagi. Kita katakan bahwa yang mampu memulihkan dan menyembuhkan setiap kesusahan kita, sakit penyakit kita ada dalam Yesus saja. Dia Tuhan yang tak pernah lupa untuk melimpahkan dan mencukupkan segala kebutuhan kita. Mari kita angkat pujian ini, kita nyatakan dan kita indahkan nama Tuhan lebih lagi. Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Yesus yang sembuhkanku. Kau sanggup limpahkan kebutuhanku. Yesus, Kau baik bagiku. Katakan, Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Yesus yang sembuhkanku. Kau sanggup limpahkan kebutuhanku. Yesus, Kau baik bagiku. Mari angkat hati kita dan tangan kita buat Tuhan, katakan, ku sembah Kau, ku agungkan, Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Yesus Kau jawab. Kami katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku agungkan, Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Yesus Kau jawabanku. Kami temukan jawaban dalam-Mu Tuhan. Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Yesus yang sembuhkanku. Katakan, Kau sanggup limpahkan kebutuhanku. Yesus, Kau baik baik. Mari angkat tangan kita saudara-saudara, katakan, kami sembah Kau
Tuhan, kami agungkan. Ku sembah Kau, ku agungkan. Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan. Yesus, Kau jawab. Lebih lagi katakan, ku sembah Kau, ku agungkan. Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan. Yesus, Kau jawab. Yesus, Kau jawab. Yesus, Kau jawab. Kami sembah Kau Tuhan, kami angkat suara kami Tuhan. Pada hari Tuhan kami nyatakan Kau yang terbaik. Pada hari kami tahu Kau sumber dari segalanya Tuhan. Kami angkat pujian kami, mari sembah. Haleluya Yesus, Kau Allah yang baik Tuhan. Kami agungkan Kau Tuhan selamanya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Glory, glory bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau agung Tuhan, Engkau baik. Yesus, mulia nama-Mu Tuhan, agung segala-lamanya. Haleluya. Yesus, kami angkat suara kami Tuhan. Segala yang terbaik, segala pujian hormat bagi nama-Mu Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mau menyembah Kau lebih Baik dahulu. Tuhan, Engkau dahsyat. Kami mau menyatakan sebab Engkau Allah kami yang besar ya Tuhan. Kami mau memberi segala pujian kami, segala hormat kami hanya bagi nama-Mu ya Tuhan Yesus. Sama-sama kita menaikkan pujian. Ku beri kemuliaan Dan hormat dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. kami mau mengangkat segala pujian kami Ku hanya angkat bagi nama-Mu. segala pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Karena Tuhan tiada seperti-Mu ya Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian,
Sebab Kau besar dan sungguh besar untuk selama-lamanya. Dan kami siap terima taburan firman-Mu Tuhan. Nyatakan kehendak-Mu buat setiap kami lewat hamba Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita semua bahagia. Kita semua bersuka cita karena kita ada anak-anak Tuhan, dilindungi, dijagain, sehingga berikan kita damai sejahtera. Dan maka kita selalu mengucap syukur pada Tuhan. Sangat baik Yesus kita, luar biasa, dahsyat baiknya. Oke Bapak Ibu, kita masuk dalam doa dulu. Bapak, kami ucap syukur kepadamu, Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang sangat baik. Selalu melindungi kami, menjaga kami, memberikan kami yang terbaik. Bisa melewat hari lepas hari. Engkau berkati kami juga, kesehatan kami, rumah tangga kami, usaha pekerjaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar lagi kami akan mendengar sabda-Mu. Berbicara kepada kami Tuhan. Dan kami semua bisa mengerti firman-Mu lebih dalam lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan penuh dalam tangan-Mu dari awal sampai akhir, berjalan dengan baik. Haleluya. Amin. Oke Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema pada pagi ini adalah jangan pilih kasih. Saya ambil dari Yakobus pasal 2 ayat 1. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus, memandang muka berarti memberikan perhatian khusus terhadap orang tertentu karena dia kaya, busana yang indah, yang mahal, dan kedudukannya mantap. Nah, kalau kita melakukan hal ini adalah salah menurut firman Tuhan. Ada beberapa alasan. Alasan pertama, hal ini tidak menyenangkan hati Allah kalau kita memandang muka. Karena Allah tidak memandang penampilan lahiriah, tetapi hati orang. Nah, kita bisa baca 1 Samuel pasal 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang palasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukannya lihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus. Jadi Allah kita tidak pernah memandang lahiriah kita. Maka itu dianggap tidak menyenangkan hati Tuhan. Alasan kedua, kita memandang muka berarti salah. Yang kedua, sikap semacam ini tidak didorong oleh kasih yang murni untuk semua orang. Nah, kita lihat lagi Yakobus pasal 2 ayat 8. Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Ya, jadi Tuhan selalu ingin kita mengasihi orang lain seperti diri kita. Jangan dibeda-bedakan. Jangan digolong-golongkan apapun. Itu Tuhan mau. Jadi kalau kita mengagumi kedudukan sosial, ada dosa terhadap hukum kasih. Nah, alasan yang ketiga adalah salah memandang muka, adalah sikap ini menjadikan kita sebagai hakim dengan pikiran yang jahat.
Nah, Yakobus 2 pasal 4. Bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Kita dengan tidak adil menunjukkan sikap memihak orang kaya atau memihak orang berkedudukan dengan motivasi yang jahat untuk memperoleh keuntungan. Akhir-akhir ini sering muncul sebuah cerita di Instagram mengkisahkan tentang karakter buruk dari seorang pegawai. Dalam kisah ini, pegawai ini hanya mau melayani pelanggan. Dia anggapnya mampu. Saya kasih contoh. Jika pelanggan datang berpakaian rapi, terlihat memakai banyak aksesoris yang bagus, maka akan dilayani dengan baik. Namun jika ada yang datang memakai pakaian biasa, maka tidak terlalu dianggap. Nah, akhir-akhirnya juga, ya, cerita ini, pelayan ini diajarkan untuk tidak melayani orang dengan menatap muka, namun melayani halus dengan sepenuh hati atau melakukan sama kepada semua pelanggan. Nah, seringkali dalam kehidupan sehari-hari menganggap kita sebagai orang Kristen juga demikian, bukan? Kita mudah sekali memperlakukan sesama orang Kristen dengan tidak sama. Seperti katakan Yakobus pasal 2 ayat 24, mengisahkan bagaimana kecenderungan orang menghormati atau memberikan pelayan terbaik kepada orang kaya, sementara orang miskin diperlakukan seadanya. Nah, Yakobus dengan tegas mengatakan bahwa itu adalah dosa. Tak kala kita membedakan pelakuan, bahkan akhirnya kita merugikan seseorang dari apa yang dia punya. Nah, kita lihat Yakobus pasal 2 ayat 2 dan 4. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakai indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedangkan kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu, bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Nah, maka Yakobus mengingatkan kembali agar kita mencintai sesama manusia seperti dirimu sendiri. Berbuat baiklah kepada semua orang dengan sama, seperti halnya Kristus rela mati menebus dosa manusia. Bukan hanya untuk golongan tertentu saja, namun untuk semua golongan manusia. Nah, jika hati kita dipenuhi dengan kasih Allah, maka tentulah kita akan rindu sekali itu melayani sesama kita. Dimulai dari sesama kita seiman, dan sampai kepada orang-orang di sekitar kita. Tuhan tidak menghendaki favoritisme di dalam komunitas Kristen. Jadi perlakuan memandang buka itu disebut favoritisme. Nilai seseorang bukan karena dia manusia, tetapi karena harta benda, harta milik, penampilan, serta status ekonomi dan sosialnya. Nah, tindakan penilaian berdasarkan benda-benda, Tuhan menghendaki umatnya supaya memperlakukan setiap manusia sebagai sesama manusia yang berharga, yang bernilai. Kalau berdasarkan kekayaan, kemilikan, ada tindakan merendahkan sesama. Saya kasih contoh.
Ada orang hanya ramah kepada orang mempunyai kedudukan atau jabatan tinggi, seperti bos dan pejabat pemerintahan. Ada juga hanya ramah kepada orang kaya. Saya kasih contoh dalam mencari jodoh atau menantu. Kalau mendapatkan menantu yang kaya, nah seperti ada beberapa sekolahan, walaupun anak itu pandai tetapi miskin, bisa tidak diterima. Tetapi anak bodoh, kaya, bisa diterima. Karena orang kaya bisa menyogok banyak. Ada juga di tempat umum atau gereja tentang penyambutan tamu atau jemaat. Kalau orang kaya itu disambut dengan baik, diberi tempat yang baik atau tempat terhormat, sedangkan orang miskin itu disuruh berdiri atau duduk di lantai. Tetapi bagaimanapun, memandang muka seperti ini adalah sesuatu yang salah. Pertanyaan, mengapa kita tidak boleh memandang muka? Karena kita ada orang beriman, anak Tuhan Yesus Kristus. Kita ada orang kudus, maka kita harus hidup berbeda dengan orang dunia. Seperti Roma 12 ayat 2 mengatakan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan hidup budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, yang sempurna. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memandang kepada manusia, maka akan terlihat perbedaan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Sehingga kebesaran dan kemuliaan Tuhan begitu hebat menjadi tidak kelihatan, menjadi tidak terlihat. Saya kasih ilustrasi. Kalau kita mempunyai dua buah lilin, satu lilin yang besar, satu lilin yang kecil, yang menyala dalam suasana kegelapan atau keadaan kegelapan, maka kita bisa melihat perbedaan kedua lilin itu. Dan kita pasti menyukai lilin yang besar. Karena lilin yang besar itu pasti terang daripada yang kecil. Tetapi kalau kita membawa kedua lilin itu keluar pada siang hari, di mana matahari bersinar dengan cerah, maka perbedaan kedua lilin itu menjadi hilang. Dan kita tidak akan lebih menyukai lilin yang besar dibandingkan dengan lilin yang kecil. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu seseorang mengatakan bahwa orang memandang muka adalah orang yang buta terhadap kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Jadi kalau memandang muka bukanlah tindakan kasih. Nah, kita bisa baca juga Yakobus pasal 2 ayat 9 sampai 10. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Nah, kalau kita benar-benar mengasihi orang kaya itu, tentu itulah adalah sesuatu yang baik. Itu sesuai dengan hukum pertama yang terutama, yaitu mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Dan bukanlah kasihmu kepada orang kaya karena uangnya. Hukum Tuhan adalah satu kesatuan. Kalau mau taat, harus taat pada semua. Tidak boleh pilih-pilih. Demikian hukum kasih. Kalau mau taat, harus mengasihi semua, bukan hanya kaya saja. Nah, sikap memandang muka merupakan suatu perbuatan yang hina, yang tidak cocok dengan identitas dan iman kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus.
Walaupun perbuatan memandang muka sering ditemukan dalam masyarakat zaman ini, namun iman Kristen mengajarkan sikap yang baru. Tuhan Yesus sendiri memberikan teladan bahwa ia tidak pernah menunjukkan sikap memandang muka. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, tindakan memandang muka itu memperlihatkan isi hati orang yang bersangkutan. Pertama, ia lebih menghargai kekayaan daripada menghormati moralitas atau kesalahan. Kedua, ia memperhatikan hal-hal bersifat superficial, misalnya pakaian indah atau pakaian buruk. Ketiga, dia sudah bertindak sama seperti hakim, padahal dia bukan hakim. Dia bersikap subjektif dan berprasangka buruk terhadap orang miskin hanya karena pakaiannya kotor. Nah, kiranya Tuhan menolong kita untuk mencintai sesama, memperlakukan orang lain dan perlakuan yang sama. Kiranya Tuhan memberikan kita kesadaran, kekuatan menghargai manusia. Perlakuan yang adil akan membawa kita memahami kasih Allah kepada kita yang sesama kita. Belas kasihan akan menang atas penghakiman. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam realitas sosial sekarang ini, hal memandang muka atau pilih kasih dengan membedakan status sosial telah menjadi fenomena di kalangan masyarakat sekuler, tapi juga di dalam hidup berjemaat. Orang kaya, penguasa, yang berpendidikan lebih dihormati daripada orang miskin dianggap status sosial rendah. Perbedaan ini juga diperuncing oleh isu sara, suku, agama, ras antar golongan, yang justru mempertajam kepincangan sosial, menjadi stigma buruk di tengah masyarakat. Pemahaman ini banyak mempengaruhi orang Kristen. Sikap membeda-bedakan terlihat dalam cara bereaksi, berelasi, atau berinteraksi dengan orang lain. Seharusnya mereka menjadi teladan dalam memperlakukan setiap orang dengan baik, apapun status sosialnya. Hal ini merupakan bentuk gaya hidup sesuai nilai etika moral Kristiani secara bertanggung jawab. Mengamalkan iman dengan tidak memandang muka, memberikan landasan etik Kristiani bagi orang beriman dalam mengimplementasikan imannya agar tidak terjadi kesenjangan sosial dan intoleransi. Untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera berkeadilan, di mana setiap orang diberi ruang dan tempat untuk menyejahterakan hidupnya. Hidup berdampingan dengan damai, saling menghormati, menghargai di tengah perbedaan, merupakan suasana yang kondusif untuk terciptanya harmonisasi dan kesejahteraan hidup bersama dengan orang lain. Surat Yakobus adalah sebuah surat pastoral yang terbuka dan ditujukan kepada semua orang Kristen yang tersebar di seluruh wilayah kekasaran Roma atau 12 suku yang ada di perantauan. Yakobus bermaksud memberi petunjuk praktis tentang kehidupan sehari-hari. Nasihatnya sangat bersentuhan dengan kehidupan yang nyata. Jadi bagi Yakobus, iman adalah perbuatan. Melalui suratnya, ia memberikan contoh bagaimana iman nyata dalam perbuatan. Nah, kalau kita bisa lihat Yakobus 2:1-12, bisa baca di rumah masing-masing. Itu membicarakan jangan iman itu diamalkan memandang muka. Jadi kalau memandang muka, bahasa Yunani itu prosopolesia, adalah ungkapan yang menjelaskan tentang cara memberi perhatian khusus terhadap orang karena status sosialnya atau kedudukannya. Tindakannya tidak menghormati Tuhan, tidak didorong oleh kasih yang murni untuk semua orang,
Malah dilihat sebagai dosa kalau melanggar hukum kasih. Dalam langkah itulah Yakobus dengan tegas berbicara tentang jangan amalkan iman dengan memandang muka. Cara hidup yang membeda-bedakan orang miskin dengan orang kaya adalah suatu penghinaan terhadap mereka. Justru Allah memilih orang-orang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadikan kaya dalam iman, menjadikan ahli waris kerajaan yang telah dijanjikan kepada barang siapa mengasihi Dia. Kehidupan beriman tidak dipengaruhi oleh penilaian lahiriah, melainkan cara hidup mengasihi Tuhan. Bukan status sosial menentukan kita menerima warisan iman, melainkan otoritas Tuhan memilih siapa yang dihendakinya. Yakobus juga melihat perbedaan status sosial, ekonomi berdampak pada pelakuan dan sikap seseorang. Praktek hidup orang memandang muka atau pilih kasih ini berkaitan erat dengan penilaian yang subjektif. Hal ini tidak didasarkan pada keberadaan yang sesungguhnya. Perlakuan ini sangat diskriminatif. Cara ini bukanlah ciri khas hidup orang beriman. Orang beriman seharusnya tidak membedakan orang kaya atau orang miskin dalam suatu komunitas. Itulah tanda kedewasaan rohani, di mana ia memperlakukan setiap orang sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan yang mulia. Pengamalan iman tidak boleh dipengaruhi dan ditentukan oleh faktor-faktor berikut ini: ras, etnis, ekonomi, tingkat pendidikan, agama, pekerjaan, dan lainnya. Hal-hal demikian hanya ada atribut lahiriah. Hanya Tuhanlah yang berhak menerima penghormatan. Nasihat Yakobus ini bukan bermaksud menyepelekan orang kaya, melainkan memberi penekanan bahwa pelakuan memandang muka adalah suatu tindakan yang berdosa. Sama halnya dengan dosa-dosa lainnya, yaitu merupakan pelanggaran terhadap hukum Allah. Orang beriman adalah orang mengasihi. Kata perbuatan harus berjalan bersama. Tidak boleh dipisahkan, saling melengkapi. Orang berbelas kasihan terhadap sesamanya akan menang atas penghakiman. Sebenarnya penekanan dari bacanya bukan pada orang kaya atau orang miskin. Esensinya adalah bagaimana seorang beriman mewujudkan imannya dalam keseharian. Tidak salah menjadi orang kaya, bukan juga suatu keburukan kalau menjadi orang miskin. Semua manusia adalah ciptaan Tuhan. Harus mewujudkan imannya dengan interaksi sosial dengan sesamanya, baik miskin atau kaya. Kekayaannya tidak menjadikan semakin dekat dengan Allah. Begitu juga kemiskinan tidak menjauhkannya dari Allah. Firman Tuhan merupakan pedoman hidup yang mengajarkan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan semua orang. Hal ini harus menjadi landasan etik Kristiani dalam kehidupan di tengah masyarakat yang majemuk. Gereja dipanggil untuk melayani semua orang tanpa membeda-bedakan status sosialnya. Karena Allah menghendaki kehidupan yang harmonis, sejahtera, berkeadilan bagi manusia ciptaannya. Keluarga Kristen hendaknya mengamalkan iman dengan penuh kasih kepada siapapun juga. Menghargai, menghormati sesama adalah wujud iman yang dewasa. Itulah eksistensi orang beriman. Iman orang Kristen ini harus berwujud dalam tindakan. Karena iman bekerja sama dengan perbuatan. Dan oleh perbuatan itu iman menjadi sempurna. Nah, kita lihat lagi Yakobus pasal 2 ayat 20. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dan tidak ada salahnya kalau kita menghargai, menghormati pejabat atau atasan kita. Yang salah adalah jika kita mengkutuskan mereka.
terlambat memulaikan ibadah demi menunggu pejabat yang akan datang. Sebab hanya Tuhanlah yang harus dimuliakan. Tidak ada salahnya menjadi orang kaya, sebab kekayaan ada berkat Tuhan. Yang salah ada ketika kita menggunakan kekayaan untuk menindas, memperlakukan orang miskin dengan semena-mena. Tidak ada salahnya kalau kita belum dapat memenuhi kebutuhan kita, namun bukanlah suatu kebenaran kalau kita berpura-pura miskin atau memiskinkan diri. Tapi yang benar adalah berusaha bangkit untuk menyejahterakan kehidupan. Kita tidak akan lagi berperang secara fisik, tapi kita masih perlu berjuang untuk mengalahkan kemiskinan dan keadilan. Nah, setiap warga gereja dipanggil untuk menjadi pahlawan iman dengan mewatakkan, mewujudkan keselamatan dari Tuhan bagi semua manusia dan dunia ini. Nah, Tuhan memberkati kita semua, Bapak Ibu, lewat firman Tuhan hari ini. Kita berubah dalam hidup kita. Jangan memandang muka. Kita semua, kita mengasihi sama. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Nah, sebentar lagi kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita semua harus mempersiapkan diri dengan baik. Kita harus minta dan berdoa pada Tuhan layakkan kita supaya kita bisa mengikuti perjamuan kudus dengan baik. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih lewat firman-Mu pada pagi ini mengingatkan kami kembali. Jika kami sudah diberkati, kami tetap mengasihi sesama manusia. Kami tetap menghormati siapapun. Karena kami tahu berkat itu semua dari sumber dari-Mu sendiri. Dan kami harus memperlakukan sesama kami dengan baik. Dan kami tidak mau menyombongkan diri. Dan dengan kekayaan itu kita menindas orang-orang miskin. Itu tidak menyenangkan hati-Mu. Itu adalah tindakan dosa. Itulah tidak terhormat. Kami mulai hari ini kami berubah. Sesuai firman-Mu katakan jangan pilih kasih, jangan memandang muka. Kami harus seperti Tuhan Yesus teladan bagi kami. Menebus dosa manusia, semua golongan apapun tetap mendapat anugerah yang sama. Terima kasih Tuhan Yesus lewat firman-Mu pada pagi ini. Kami mau sungguh-sungguh berubah di hadapan-Mu. Kami mau sungguh-sungguh mempraktekkan hidup kami, mengasihi semua seperti diri kami sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, kita menghampiri perjamuan kudus pada pagi ini. Sebelumnya kita minta pengakuan dosa di hadapan Tuhan, supaya kita layak menghampiri perjamuan kudus ini. Ya, mari kita ambil rotinya, taruh di atas kepala. Kita ambil roti, taruh di atas kepala kita, mulai kita masuk dalam doa. Perjamuan kudus adalah penyataan kasih Allah kepada kita, orang berdosa dalam hal Kristus telah mati untuk keselamatan kita. Roti anggur yang diberkati itu melambangkan tubuh darah Kristus yang telah dipersembahkan sebagai korban kafirah untuk keselamatan kita. Roti dan anggur itu melambangkan daging darah Kristus yang menjadi roti hidup bagi dunia ini. Barang siapa yang makan daging
dan minum darahnya, yaitu yang percaya padanya dan menjadi satu dengan dia akan peroleh hidup yang kekal. Perjamuan kudus adalah alat anugerah supaya hidup Kristus bisa mengalir di dalam kita. Perjamuan kudus adalah alat anugerah untuk memberi kesehatan Kristus kepada kita berdasarkan iman kita. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan untuk sidang jemaat yang dikasihinya, supaya jemaat selalu akan mengingat kasih Tuhan, hidup senantiasa di dalam kasih-Nya. Perjamuan kudus adalah meterai perjanjian Allah dengan umat manusia, supaya barang siapa percaya korban penebusan Kristus akan peroleh selamat yang kekal. Apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita ambil lagi cawan, taruh di atas kepala kita. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru, dimateraikan oleh darahku, ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sebab setiap kamu makan roti ini dan minum anggur ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus, kita terima berkat dari Tuhan. Bahwa kita masuk dalam doa. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu, beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, kamu akan digendong, akan dibelai-belai di pakuan, dan tangan agung yang menyertaimu. Diberkatilah orang mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya pada Tuhan. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, melambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik. Daunnya tetap hijau. Dia tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Tuhan akan menentukan tempat bagimu dengan tidak lagi dikejutkan. Jika engkau berbuat baik kepada sesama, maka Tuhan akan membangun engkau, bukan meruntuhkannya. Tuhan akan menanam engkau, bukan mencabutnya. Tuhan akan memberi hati bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Tuhan akan membuat segar orang yang lelah. Setiap orang merana akan Tuhan buat puas. Mari kita arahkan tangan kita ke atas. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.